Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pada cerita kali ini adalah cerita yang saya alamin sendiri dan tentunya masih di tempat yang sama ya, di rumah saya sendiri. Dan hal yang saya alamin ini gak terlalu jauh dari kejadian yang sebelumnya pernah dialamin sama saya. Kayak yang sebelumnya kan saya ngalamin yang adukan suara itu, dan juga tetangga saya dan juga adik saya yang ngelihat sosok hitam yang lari dari toilet ke kamar saya. Untuk waktunya sih saya masih ingatnya itu masih sekitaran SMP ya, masih sekolah. Jadi nggak terlalu jauh dari kejadian sebelumnya sih. Cuman untuk harinya saya nggak ingat. Tapi yang pasti kejadian ini itu seringnya malam-malam. Jadi waktu itu tuh saya kan tidur ya. Pasti kalian tahu kan yang namanya rep-repan atau erup-erup lah dibilangnya. Nah itu kan kalau misalkan rep-repan saya juga sebenarnya sering sih. Kalau dulu tuh sering, cuman ya udah cuman kayak pengap atau nggak bisa teriak atau apa lah ya, kayak yang nggak enak gitu, gelisah gitu lah, cuman sekitar itu doang. Cuman ini adalah salah satu sleep paralysis atau rep-repan yang menurut saya ngeri banget sih. Jadi waktu itu tuh tepatnya malam hari ya, sudah jelas malam hari. Saya tuh lagi tidur dan tiba-tiba kayak ketindihan, gimana lah, rep-repannya udah pada tahu kan. Cuman yang bedanya rep-repannya saya itu, jadi awalnya kayak biasa lah ya, ngelihat sekitar bisa gitu, pokoknya ngelihat ya kamar saya sendiri tuh normal gitu. Cuman tiba-tiba saya tuh di depan muka saya tuh tiba-tiba kayak ngebentuk sesuatu gitu, yang asalnya samar-samar tiba-tiba ngebentuk jadi satu hal gitu ya. Dan ternyata si bentuk itu tuh benar-benar jelas, akhirnya makin jelas yang berwujud pocong. Saya ingat banget itu si wujud pocongnya, yang si wajahnya tuh kayak yang kebakar gitu, gelap gitu, dan kelopak matanya tuh gimana ya, kayak yang kalau karet melar lah ya kalau bahasa Sundanya mah, kayak yang gitulah, ngebuka gitu tapi nggak ada bola matanya. Dan benar-benar kainnya tuh kan kayak cupa-cups gitu kan kalau permen yang diikat gitu. Itu tuh benar-benar kotor, gimana ya, kayak kotor yang bekas tanah gitu lah, tanah basah gitu kan. Itu benar-benar paling jaraknya cuman berapa senti lah, paling 10 senti. Dan itu tuh si pocongnya tuh nggak diam gitu, jadi kadang ngejauh, kadang ngedeket, kadang ngejauh, kadang ngedeket. Itu benar-benar ngeri sih. Cuman sayangnya saya itu di situ dalam keadaan nggak sepenuhnya sadar ya, jadi saya nggak pernah nganggap saya pernah ngelihat wujud gitu. Soalnya itu takutnya masih dalam mimpi, cuman kebawa di suasana suasana kamar saya sendiri gitu, kegabung gitu. Dan itu benar-benar lama lumayan, dan akhirnya saya tuh bisa bangun dan gak bisa tidur lagi gitu. Akhirnya kan begadang gitu. Dan setelah itu gak ada apa-apa sih di kehidupan nyata, gak ada hal-hal yang aneh kejadian, cuman ya normal aja. Dan beberapa hari kemudian, tahu kan yang namanya ghost detector, dulu kan lagi rame ya kalau misalkan kayak di HP yang gitulah. Padahal itu sebenarnya sih nipu ya. Gak ada ngaruhnya gitu, mana bisa HP jadul gitu kan. Kalau dulu tuh saya mainnya di laptop kan, soalnya ada versi PC-nya gitu yang ngecek hantu gitu. Nah saya tuh nyoba itu, iseng aja saya tuh nyoba, benar-benar jam 1 malam saya install itu dan nyoba. Awalnya sih nggak ada ya, kan gitu muter kayak radar gitu kan. Terus tiba-tiba di belakang saya tuh kayak
di radar itunya menunjukkan itu tuh ada di belakang saya. Ada kayak energi gitulah pokoknya mah. Energi yang muncul awalnya kecil, kayak tiba-tiba ngebesar, tiba-tiba banyak, dan akhirnya dikit lagi jadi sedikit lagi tuh. Kan di situ kalau nggak salah ada warna-warnanya ya, dan di situ ada warna hijau, ada warna merah gitu, nggak tahu sih artinya apa. Nah saya tuh kayak kegirangan itu, bener ada hantu, ada hantu. Nah kebetulan di belakang saya itu kan tembok ya, tapi agak jauhan sih, paling berapa meter. Tembok di depannya, ya depan di atasnya itu ada ventilasi. Nah si ventilasinya itu tiba-tiba gini loh, kan kaca ya, kaca itu kan nggak, kaca ventilasi yang saya tuh nggak apa ya, nggak solid gitu, maksudnya tuh nggak diam, tapi kayak ada rongga jadi bisa gerak kacanya tuh. Tiba-tiba gerak duduk gitu, keras banget ya. Saya tuh diem, oh ini mah angin ya, mikirnya angin, soalnya kan emang kerasa juga angin, tapi lama duduk gitu. Itu tuh pas banget di si radarnya tuh di belakang saya ada energi gitu, dan saya tuh di situ diem aja, diem, udah berhenti, energinya benar-benar hilang. Gak tau ya, mungkin itu kebetulan aja sih. Dan setelah itu saya benar-benar uninstall aplikasinya. Udah aja nggak pernah sih, udah jarang lagi main-main gitu malam hari. Dan setelah itu tidur lah ya, udah normal. Dan di hari-hari berikutnya ini sih yang benar-benar real, kedengar jelas sama saya, jelas banget. Jadi saya tuh lagi, biasa lah ya, saya tuh jadi orang itu sering begadang. Nah pas suatu hari saya tuh dulu tuh lagi rame Luna online lah ya. Kalau SMP tuh masih ada Luna online atau Luna Plus. Nah, saya tuh main itu, jadi sering sering huntingnya tuh malam-malam biar sepi lah ya, si spot buat levelingnya tuh. Saya tuh lagi asik-asik main, tiba-tiba kedengar suara cewek nangis yang benar-benar gitu, pokoknya gitulah suaranya tuh kurang lebih. Dan anehnya tuh dia tuh bolak-balik, kayak kayak jalan. Jadi awalnya tuh dia dari cukup jauh dari belakang rumah saya, jalan ke depan ngelewatin kamar saya, dan itu kedenger jelas banget sampai ke depan rumah saya, terus balik lagi. Dan itu benar-benar lama ya, bisa perkirain kurang lebih 15 menit atau mungkin lebih. Dan di situ saya benar-benar diem ngedengerin lama banget. Saya tuh di situ, kalau awal-awal sih saya mikirnya mungkin tetangga, soalnya kan tetangga ada cewek ya, mungkin aja nangis malam-malam. Tapi makin lama kan sambil jalan gitu, aneh banget, ini siapa gitu kan yang nangis. Masa sih malam-malam, itu benar-benar malam, tengah malam gitu. Dan saya orangnya tuh penasaran, agak takut, tapi cuek juga sih, gimana ya. Jadi ngedengerin itu tuh ya udah, main game aja, lanjutin sampai benar-benar berhenti. Dan biar ngesamarin suaranya, saya pakein lagu kan sambil nyetel musik gitu. Dan setelah itu ya udah berhenti. Nah hal yang serupa kejadian juga, dan di jam yang sama tapi di hari yang berbeda. Dan kalau untuk yang ini, yang ngedenger bukan cuma saya, dan kebetulan ada bapak saya juga yang begadang ya, ngerjain kerjaannya gitu. Dan ternyata bapak saya pun ngedenger, tapi ini bukan nangis, tapi ketawa gitu. Kayak gitu ketawanya tuh kurang lebih. Dan benar sama, durasinya tuh sama, lama banget. Bahkan pada saat itu, kalau itu mah udah agak udah agak akhir-akhir SMP lah ya, udah agak gede. Nah di situ tuh saya benar-benar penasaran, dan saya pun malah saya mau keluar, mau ngeliat, tapi dilarang sama bapak saya tuh, katanya udah biarin aja, jangan digangguin katanya gitu. Itu tuh sama, durasinya kurang lebih 15 menit. Dan dia tuh jalan dari belakang rumah sampai ke depan gitu aja, bolak-balik. Dan yang anehnya tuh, dia tuh benar-benar di suaranya tuh dari
pinggir rumah saya yang selokan gitu, yang mana gak mungkin ada orang bisa jalan di situ. Ya paling terbang mungkin. Bisa aja kan itu. Ya gitulah, aneh aja gitu, gak logis banget gitu kalau misalkan dicoba-coba dipikirin lagi. Dan paling itu sih yang menurut saya paling jelas, suaranya benar-benar kedenger sama saya jelas banget. Itu mau di bahkan saya nutup telinga pun masih bisa kedengeran gitu, benar-benar kayak ada yang benar-benar nyata gitulah, bukan hayalan itu mah, saya yakin sih. Oke, paling gitu aja untuk cerita kali ini. Dan menurut saya kalau untuk di logisin ya, buat yang ghost detector itu kebetulan aja udah jelas lah. Dan untuk yang ngegerakin kacanya mungkin angin besar, ya udah itu paling itu. Kalau buat yang rep-repan itu halusinasi, soalnya kan yang namanya rep-repan bisa aja kan, apalagi dulu namanya mitosnya diketindihan hantu lah atau apalah, mungkin akhirnya otak saya mikirnya ke situ dan kegambar lah si pocong itu. Dan buat yang suara, mungkin emang tetangga saya yang nangis, mungkin aja galau dan nangisnya kejer ya, mungkin kayak gitu. Dan ketawanya mungkin lagi kesenangan, mungkin udah gak galau lagi ya. Oke, paling gitu aja untuk cerita kali ini, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan untuk masukannya silakan di komentar aja di bawah, dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye bye.